Merdeka. Saya Arto Biantoro dan hari ini di podcast Nusantara kita akan membahas tentang tari legong. Ini adalah tari klasik yang ditemukan atau dimulai di abad ke-19 dan kita akan membahas tari ini karena begitu cantik, begitu indah dan konon kabarnya kita membutuhkan waktu 3 tahun untuk bisa menguasainya dengan total. Hari ini saya ditemani oleh Mbok Nyoman Trianawati, Ketua Bengkel Tari Ayu Bulan. Selamat datang di studio, Mbok. Terima kasih. Ini benar 3 tahun? Betul, Tiga, kalau dia dari nol. dari nol ya? Apa yang membuat tari legong ini begitu sulit? Katakanlah adakah tari Bali lain yang membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun sudah bisa? Ya. Sebetulnya sama seperti jenis-jenis kesenian yang lain, di tari Bali juga ada genre. Jadi genre tari penyambutan, genre tari legong, genre tari baris, tari topeng, dan sebagainya. Dan masing-masing itu punya tingkat kesulitan masing-masing. Ada yang kalau tari penyambutan mungkin masih di dasar-dasar aja kemampuannya. Tapi kalau kita udah masuk ke tari legong, tari baris, tari topeng, itu dia membutuhkan skill yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar dasar-dasar tari Bali gitu. Jadi kenapa sulit? Karena tekniknya beragam. Jadi jenis gerakannya itu sangat detail. Dan hampir tidak ada pengulangan gitu misalnya. Jadi kan kalau di legong ada strukturnya ya. Pertama disebutnya pepeson atau pengawit, itu awal gitu, intro. Lalu ada badan yang disebut pengawak. Lalu ada pekaat, itu penutup. Nah, bagian pengawak itu juga termasuk ada sub-subnya. Ada subnya, ada igel pengawak, ada pesiat, itu silat. Kalau artinya silat ketika dia berperang. Lalu ada lagi pengipu, ada lagi pengecet. Nah, itu tuh masing-masing punya jenis-jenis gerakan yang khas. Dan itu tuh kalau menurut saya sangat detail, dan kalau orang baru belajar dasar-dasar tari Bali saja kurang agak sulit untuk dapat menerimanya. Kenapa harus 3 tahun? Karena dari dasar pertama mungkin dia pengenalan, dipendet yang seperti itu, lalu dia naik, itu kan tekniknya lama-lama meningkat ya. Sama seperti kita di gym misalnya, kita pelan-pelan ototnya kita latih. Nah, di sini juga sama, pelan-pelan stamina kita tingkatkan, lalu kemampuan tekniknya beragam jenis-jenis gerakannya itu pelan-pelan naik, akhirnya dia sampailah. Bisakah kita menggunakan indikator tari legong ketika kita berbicara dengan seorang penari misalnya? Bisa tari apa? Tari legong. Kita udah tahu bahwa sudah advance. Bener gitu ya? Betul. Saya baru pendet gitu ya, berarti kita udah tahu nih baru belajar. Betul. Apa yang Mbok Nana ketahui tentang sejarah tari legong ya? Ini tari legong itu punya sejarah dan umur yang sangat panjang. Jadi dia adalah pertemuan dari beberapa jenis genre. Jadi terutama dua jenis genre. Yang pertama gambuh. Dari gambuh dia mengambil segi cerita. Jadi ada cerita. Lalu ada struktur. Strukturnya itu yang seperti saya ceritakan tadi, ada intro, ada badan, ada penutup. Itu diambil dari gambuh. Lalu satu lagi percampurannya adalah dari tari Sanghyang. Nah, tari Sanghyang itu mengambil gerakan-gerakan peniruan alam. Itu jadi yang satu mendapat struktur dan cerita, yang dari sini mendapat gerakan-gerakan alam. Itu yang menjadi ciri khas dari gerakan-gerakan legong. Dia banyak menirukan alam. Misalnya ngelayak, itu yang ke belakang, yang kalau tari kalau bahasa Indonesianya disebut apa? Yang melentur ke belakang. Nah, itu tuh adalah menirukan dahan pohon yang membelok kebanyakan bunga. Nah, itu dia mengambil di situ. Atau misalnya gerakan nyender ke kanan ke kiri, itu pohon kelapa yang tertiup angin ke kanan ke kiri. Lalu ada gerakan nyeriksik yang ke kanan ke kiri, kecil-kecil itu menirukan kepiting. Nah, itu dari tari Sanghyang. Nah, tari Sanghyang itu menurut cerita, menurut lontar-lontar yang ditemukan, itu adalah cikal bakal dari tari legong.
itu dari abad awal abad 19 ya. Itu dari kerajaan Sukawati. Jadi ada raja yang namanya Ida Agung Dewakarna, itu dia menjalani Sukla Brahmacari atau menjadi pertapa. Dan di dalam meditasinya ketika dia tidak makan, tidak minum selama sebulan, dia seperti masuk ke surga gitu. Masuk ke surga, dan di surga dia melihat bidadari yang sedang menari. Dan ketika dia terbangun dari pertapaannya, dia meminta untuk dibikinkan tarian dan topeng yang seperti serupa dengan wajah bidadari tersebut. Dan ini terjadinya di tempat pertapaan beliau, itu disebutnya Pura Payogan Agung, itu masih ada sampai sekarang di Ketewel di Sukawati. Dan hasil dari penciptaan topeng dan tarian itu yang disebut tari Sanghyang Dedari. Dan itu sampai sekarang masih sakral, masih sering ditarikan di Pura Agung Ketewel di Payogan Agung di Ketewel. Termasuk Legong sendiri berarti sudah masuk ke dalam ranah sakral ya? Karena jejak tari Sanghyang Dedari, cikal bakalnya. Jadi tari Legong yang kita kenal sekarang masuk ke dalam jenis tarian bebalih. Jadi ada 3 jenis, tari sakral, wali namanya tari wali, lalu tari bebalih itu semi sakral, lalu tari komersil itu tari balih-balihan. Dan karena jejaknya Legong ini adalah dari tari Sanghyang, jadi dia masuk ke dalam tari bebalih. Dia bisa ditarikan di pura untuk upacara persembahyangan dan dia bisa menjadi hiburan. Tapi mengapa tari Legong itu kemudian begitu populer ya setelah ditemukan? Apakah ada kendala-kendala? Apakah ada masa-masa penerimaan dan apa yang terjadi di masa-masa itu? Apakah ada informasi soal itu? Ya, ada masa-masa penerimaan ketika, jadi begini, dari proses penciptaan tari Sanghyang itu kan tidak boleh ditarikan oleh sembarang orang, hanya boleh ditarikan oleh perempuan-perempuan yang belum akil balik. Lalu dalam proses perkembangan selanjutnya, karena harapan untuk dia ditarikan lebih luas, diciptakan namanya tari Nandir. Itu adalah evolusi dari tari Sanghyang. Nah, disebut tari Nandir itu boleh ditarikan karena waktu zaman dulu itu perempuan masih punya keterbatasan, banyak keterbatasan, itu sering ditarikan oleh laki-laki. Gitu. Mirip seperti Sanghyang Legong, hanya ditarikan oleh laki-laki, lalu kemudian berkembang, sehingga kemudian masuk ke ada sekelegong pertama itu oleh Pak Wayan Lotring. Itu yang kemudian membangkitkan tari Legong, dibawa ke Mangkunegaran sehingga disebut Legong Keraton. Lalu berkembang ke seluruh Bali, itu zaman kejayaan-kejayaannya Legong. Ini berarti 1900 ya berarti ya? 1900-an, di awal-awal ya. Di awal-awal. Di awal-awal. Itu lagi bulan madunya lah itu. Jadi Pak Wayan Lotring itu sibuk katanya. Dia diundang ke Peliatan untuk mengajar tari Legong Keraton dan kemana-mana. Kemudian baru karena dia masuk ke Mangkunegaran Legong Keraton, dia banyak menjadi tari hiburan untuk bangsawan. Termasuk di Tampak Siring waktu zaman Presiden Soekarno. Apa makna dari tari Legong? Apakah ada pergeseran dengan apa yang kita pelajari hari ini? Maksudnya tari Legong zaman dulu sampai sekarang. Kalau pergeseran maknanya saya rasa tidak ya. Jadi Legong itu memiliki jadi filosofinya itu ada yang disebut Satyam Siwam Sundaram. Jadi dia harus memenuhi kaidah-kaidah kebenaran, keindahan, dan itu sesuai dengan pakem norma-norma di masyarakat, ketuhanan, dan sesuai dengan keindahan. Itu menurut saya dari zaman dulu sampai sekarang itu masih tetap seperti itu. Ada beberapa bagian dari tari ini yang sangat karismatik, sangat kuat ya, lirikan mata, kemudian penggunaan kipas. Apa makna-makna dari gerakan-gerakan ini? Mata. Jadi di tari Legong itu ada 3 teori. Pertama tandang, tangkis, tangkep. Tandang itu adalah gerakan teori tentang hanya jalan, gerakan lokomotif. Jalan aja tuh satu teori tuh.
Gerakan-gerakan lokomotif yang bergeser atau ke depan ke belakang atau membentuk lingkaran 8 itu tandang. Lalu tangkis itu gerakan ragam gerak 8 ketukan. Dari posisi kanan ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berubah. Itu ada yang disebut tangkis. Lalu yang disebut yang ekspresi mata, lirikan, perubahan-perubahan air muka itu masuk ke teori yang disebut tangkep. Tangkep itu mungkin bisa disebut wirasa, rasa ya. Jadi lirikan mata aja ada beberapa macam. Ada yang disebut ngeliar. Ngeliar itu membelokkan mata gini. Nah itu ngeliar. Kalau nyeledet bisa juga nyeledet ke atas, ke tengah, itu nyeledet. Ada yang disebut seledet capung, beda lagi. Kalau seledet biasa dagu yang bergerak, det, pong. Seledet capung ini yang bergerak, det, pong. Beda-beda. Nah itu sebetulnya menambah aksentuasi dari kepentingan air mukanya itu. Ketegasan yang diperlukan ketika kita harus berakting, berekspresi. Misalnya ketika dia marah, dia cenderung akan namanya nelik. Nelik itu putihnya di atas. Gitu. Dan ketika dia marah dia dat, pong. Nah itu. Jadi menambah ketegasan dari air muka sih. Artinya kesakralan tetap harus dijaga, standarisasi penampilan tetap harus ada. Tetap harus dijaga. Nah kipas. Nah kipas semua tari legong memakai kipas. Kipas ini menjadi alat bantu. Karena di dalam tari legong kan nanti dia ada pesiat. Pesiat itu silat gitu ya, berperang. Dan kipas itu menjadi senjata. Gitu. Dan ketika adegan pengipu, ada adegan kesedihan, dia akan menjadi sapu tangan. Gitu. Dia akan menutup muka seperti itu. Dan dia menambah keindahan dan menjadi alat bantu untuk menambah aksentuasi dari gerakan-gerakan karakter yang diperlukan. Ya. Per hari ini berarti ada berapa jenis tari legong berarti Mbok? Kalau tari yang kreasi sih banyak sekali. Kalau menurut saya saat ini ya di hari ini perkembangan legong itu cukup pesat gitu sampai hari ini. Terutama kalau di Jakarta mungkin pergerakan legong semakin banyak orang yang tertarik gitu. Jadi semakin menjadi tantangan untuk dia membawakannya. Jadi kalau yang saya tahu karena kami di Ayu Bulan itu kan misinya adalah pelestarian dan pengembangan. Pelestariannya pelestarian legong klasik. Jadi kami mencoba untuk meneruskan legong-legong klasik yang sudah ada untuk diteruskan kepada para murid dan legong-legong yang hasil revitalisasi. Jadi ada tiga tarian yang baru-baru saja direvitalisasi. Itu yang ada di Bali Utara itu di Legong Tombol dan Legong Pengelep dan tahun 70-80 itu hasil revitalisasi namanya Legong Bapang Durga. Itu kita sampai ke Bali, kita pelajari, lalu kita bawa ke Jakarta. Nah, kalau tari legong klasik itu mungkin masih ada sekitar 30 hampir sampai 40 tarian legong klasik yang harus terus dikembangkan. 30 sampai 40. Wow. Yang sebelumnya mungkin ratusan tapi hilang ya. Ya. Ayu Bulan sendiri sudah berapa tahun tuh Mbak? Kalau yang pertama kan sebetulnya yang dibentuk oleh guru kami itu namanya Bengkel Tari Ayu Bulan. Bengkel Tari Ayu Itu dari tahun sebetulnya saya masuk itu 93, tapi lalu benar-benar diresmikannya itu pementasan pertama kami tahun 94. Sampai sekarang. Ini termasuk sanggar senior dong ini ya? Iya, sanggar senior. Kenapa nggak disebut kayak sanggar tari legong? Kalau memang kemudian fokus kepada tari legong? Waktu itu disebut bengkel karena tidak mengajarkan dari nol. Jadi bengkel tari. Artinya untuk memperbaiki yang sudah ada atau menaikkan derajat dari yang sudah ada, dari para murid yang sudah ada gitu. Jadi disebutnya bukan sanggar tapi ketika itu bengkel gitu. Itu tahun 94, lalu tahun 2014 dibentuk generasi kedua namanya Lestari Ayu Bulan. Itu les sebetulnya, Lestari. Tapi kita sebut Lestari Ayu Bulan. Dan kalau yang Lestari ini boleh siapa aja dari pemula gitu. Kita ajarkan dari nol. Kita udah ngomong panjang lebar.
saya masih belum tahu arti kata legong itu apa. Oh, legong itu dari leg, Le- leg itu luwes, lentur, itu bahasa Oh. Bali. Leg itu luwes, lentur, kalau gong kan gong ya. Oh, gongnya alat musik. Ya, Gong. alat musik. Jadi lentur dan alat musik. Jadi artinya kalau kita kita artikan secara simbol gitu. Ya. Jadi adalah gerakan yang terikat, aksentuasinya terutama. Ya. Aksentuasinya kepada gamelan. Jadi dia harus benar-benar gamelan melihat penari, penari juga harus mendengarkan musik. Jadi banyak kendangan gitu. Ya. Itu selalu menarik kalau bicara dengan penari, saya selalu tanya harus ngerti gamelannya dulu atau ngerti tarinya dulu gitu ya. Ya. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Harus Selalu. bisa mendengarkan musik. Nah, itu yang diperlukan, sama seperti tadi Mas Arto bilang kalau pemain musik itu belajarnya berapa lama, sama seperti penari Bali, dia harus punya daya hearing yang bagus gitu. Kalau seorang murid dia punya kesulitan di hearing, saya yakin jamin dia nggak akan lama, bukan lama, tapi nggak akan panjang ya karirnya. Tadi kita udah ngomong soal gerakan ya, sejarah, tapi juga yang menarik dan tidak lupa adalah soal kostum, make up gitu. Apa yang menarik yang bisa di-share tentang ini? Apakah ada perubahan-perubahan dari zaman ke zaman tentang kostum dan make up? Ya, kalau kostum memang dari dulu kan jenisnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Yang dipakai gelungan itu mahkota. Ya. Jenisnya juga berbeda-beda. Kalau untuk legong berbeda, untuk condong namanya juga berbeda gelungannya. Lalu ada simping, ini seperti baju emas gitu. Lalu ada lama. Nah, saya mau cerita tentang lama. Mas Arto pernah lihat yang ada kain yang menjulur dari dada sampai ke bawah. Itu disebut lama. Lama itu sama sebutannya untuk alas Banten. Jadi kalau kita ke pura atau kita bersembahyang, kita taruh Banten di pura, dan itu ada alasnya seperti kain yang menjulur ke bawah, alasnya. Jadi dia jangan ditaruh langsung di batunya gitu, jangan taruh di lantainya, tapi dia ada alasnya menjulur ke bawah, itu disebut lama. Dan itu yang legong pakai di sini, itu disebut lama. Jadi dengan arti kata lama itu kita adalah Bantennya. Gitu. Ini adalah alasnya. Jadi kita adalah sebagai penari legong persembahan kepada Tuhan. Itu yang yang menarik dari kostum legong, ada lama gitu. Itu make up kalau itu mengalami perubahan sebetulnya. Kalau zaman dulu itu yang penting adalah cilaknya, hitam yang melingkari mata. Karena itu mempertajam gerakan-gerakan aksentuasi yang diperlukan untuk ekspresi, terutama yang tadi seledet. Itu yang penting adalah cilaknya yang hitam, yang lalu dia menjulur sampai ke sini. Itu yang penting. Dan kelopaknya hanya coklat. Kalau zaman dulu. Namun ketika tahun 1960-an yang tadi revitalisasi itu, kemudian dibentuklah sanggar-sanggar tari Bali, lalu penyamarataan kurikulum. Ketika itu juga ada penyamarataan make up. Make up yang kemudian kita kenal sekarang adalah make up tari Bali, itu adalah biru, merah, kuning. Yang sampai sekarang orang tari Bali pakai. Tapi sebetulnya kalau zaman dulu klasiknya enggak. Hanya coklat. Coklat, dan yang penting cilaknya tebal. Guru kemudian menyerahkan kostumnya untuk diteruskan gitu enggak? Oh iya. Kalau di tari legong gelungan. Gelungan itu yang tinggi ya, sangat tinggi nilainya. Jadi gelungan itu sampai kalau penari legong juga nggak boleh taruh di lantai. Harus taruhnya di atas. Karena kepala kan. Dan biasanya kalau gelungan itu disimpan. Saya masih punya gelungan dari guru saya yang dari berapa puluh tahun yang lalu. Itu kemarin dipamerkan di Museum Nasional juga. Gitu. Kayak kebaya gitu kan, kebaya dari nenek kita dipakai ibu, sama di penari
legong juga sama? Mungkin yang paling tinggi nilainya, kostum legong bisa dihibahkan Oke. ke para murid. Kipas? Kipas cenderung nggak sih? Nggak. Kipas Beli atau bikin aja di mana? Oke. Ya. Tapi gulungan itu? Gulungan. Jadi kalau kita bilang, oh saya pakai gulungan dari guru saya Ya, gitu. itu taksu ya. Karena energinya masuk ke sana semua. Iya betul. Jadi biar bagaimanapun kan banyak filosofi, banyak penyaluran energi ketika kita menari itu mau nggak mau benda itu menyimpan sih kalau menurut saya. Ya. Benda itu menyimpan dan energi itu akan terbawa gitu. Jadi kalau misalnya kita meneruskan, kita memakai gelungan guru kita, itu akan berbeda rasanya. Ya. Bu Nana, saya membayangkan kalau hari ini Bu Nana menjadi seorang penari, pelatih, pasti ada hubungannya tadi dengan sejarah, kurikulum ya. Iya. Orang tua mendorong dari awal, menjadi bagian dari budaya. Tapi hari ini tentu lebih sulit untuk mendorong anak-anak kita untuk belajar ke sanggar-sanggar dengan begitu banyak godaan ya. Iya. Apa pandangan Bu Nana terhadap hal tersebut? Bagi seorang pelatih, pelestari, apakah ini hal yang menakutkan sebenarnya atau sesuatu yang memang perlu kita sikapi? Cukup menakutkan kalau misalnya cukup banyak generasi muda terutama yang jadi murid saya itu sekarang yang SMA sudah ada, yang SMP sudah ada, cuman memang yang kecil-kecil lebih banyak yang dewasanya daripada yang kecil-kecil gitu. Jadi saya sih cukup khawatir apabila generasi yang sangat muda atau yang di atasnya itu tidak suka lagi gitu ya. Karena kan ini umurnya ratusan tahun. Betul. Jadi saya membawa cinta guru saya. Guru saya membawa cinta guru sebelumnya. Saya meneruskan kepada murid saya. Saya berharap murid saya akan menjadi guru nanti kepada murid berikutnya. Jadi kita seperti jembatan gitu. Seperti benang merah yang terus mengalir sampai ke bawah gitu. Jadi jangan sampai ada terus jeda. Karena yang terjadi di Singaraja, kenapa sampai ada 2 tarian itu hilang? Karena nggak ada yang mau menarikannya. Gitu. Jadi saya khawatirnya kalau sampai nggak ada yang mau menarikan itu akan punah tarian yang sangat indah ini gitu. Hanya milik kita loh ini. Dan disukai oleh orang-orang asing. Bu Nana, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Kami jadi belajar banyak tentang tari legong. Dan ini tentu saja menjadi bagian penting dari cara kita memahami Indonesia, melestarikan, mencintai. Dan Mbak Nana jelas membuktikannya dengan, tadi terharu banget ketika ngomong dari guru saya gitu. Dan semoga ini menjadi penguat bagi kita untuk terus mencintai Indonesia. Sampai di episode berikut Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.